Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Hukum Internasional kelas A. Perkenalkan, nama saya Lutfia Trisanika Mariam, NPM 250. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yohya Himawan dengan NPM 254. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Safruddin, NPM 264. Perkenalkan, nama saya Azahra Yurinaudia, NPM 265. Saya Riniarti Asmainaya dengan NPM 268. Saya Delian Rini Tadi Fitri dengan NPM 269. Karakteristik negara sebagai subjek hukum utama. Penduduk tetap. Suatu negara agar diakui sebagai negara harus memiliki penduduk yang tetap. Rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. Wilayah tertentu. Suatu wilayah dapat dikatakan tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya suatu tujuan. Melakukan hubungan antar negara, kemampuan untuk melakukan antar negara lain, pengakuan masyarakat internasional mengandung nilai hukum yang melandasi eksistensi suatu negara. Sejarah berdirinya negara. Asal mula berdirinya atau terbentuknya sebuah negara dapat dibagi menjadi dua kajian, yakni secara faktual atau didasari pada kenyataan yang pernah dan atau benar-benar terjadi yang dapat melalui pengalaman sejarah, seperti adanya penduduk, melepaskan diri, peleburan atau fusi, dan juga pemecahan. Lalu yang kedua adalah secara teoritis, yang didasarkan pada penggunaan suatu metode falsafah, yaitu dengan adanya dugaan-dugaan dengan berdasar pemikiran yang logis. Next. Yang pertama adalah teori ketuhanan atau teori teokrasi. Menurut teori ini, segala sesuatu yang ada di dunia adalah atas kehendak dari Tuhan. Begitu juga dengan adanya sebuah negara yang terbentuk atas ketetapan yang Tuhan. Lalu yang kedua adalah teori perjanjian. Pada saat sebelum terbentuknya sebuah negara, manusia mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu negara, yang mana manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hasrat untuk hidup secara berdampingan dan masyarakat. Lalu, teori kekuatan. Suatu individu yang lebih kuat akan menindas individu lain yang lemah. Penindasan ini dilakukan oleh golongan kuat, baik menurut fisik ataupun ekonomi. Lalu, teori keturunan. Adanya keluarga kecil yang berkeinginan untuk bersatu menciptakan suatu keluarga besar yang disebut negara. Dan yang terakhir adalah teori organis atau alamiah. Teori ini mendasarkan bahwa negara disamakan atau dianggap sama dengan anatomi manusia, yang mana memiliki bagan dan juga dapat tumbuh dan berkembang. Bentuk negara. Definisi bentuk negara secara garis besar adalah sebuah susunan mengenai wujud negara secara luas. Beberapa pakar mendefinisikan gagasannya seperti Aristoteles, Jelinek, dan Leon Duguid. Bentuk negara memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama, negara kesatuan. Definisinya yaitu bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh pemerintah pusat. Negara kesatuan juga dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua adalah negara serikat, merupakan bentuk negara gabungan terdiri dari beberapa negara bagian. Jika dilihat dari sisi prosedur pemilihannya, bentuk negara dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Negara monarki merupakan sebuah bentuk negara di mana bentuk pemerintahannya dijalankan oleh satu orang saja.
Negara dengan wujud monarki memiliki beberapa jenis, yaitu monarki absolut, konstitusional, dan parlementer. Kemudian negara oligarki merupakan bentuk negara yang pemerintahannya berasal dari suatu kelompok. Dan yang terakhir, ada negara demokrasi, merupakan bentuk negara yang pemerintahannya secara utuh dipegang oleh rakyat. Aturan hukum. Hukum internasional mengatur kedaulatan yang mana jika suatu negara melakukan kesalahan atau merugikan negara lain, maka harus ada pertanggungjawaban. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah suatu kewajiban untuk memperbaiki kesalahan yang timbul dari suatu negara untuk memenuhi kewajiban hukum. Ada dua jenis hukum, aturan hukum, yaitu primary rules dan secondary rules. Primary rules yaitu aturan yang membahas hal dan kewajiban negara seperti perjanjian, hukum adat, dan dokumen lainnya. Sementara secondary rules yaitu aturan yang mengatur konsekuensi hukum jika suatu negara melanggar primary rules. Secondary rules bisa disebut juga sebagai hukum tanggung jawab negara, the law of state responsibility. Hukum tanggung jawab sendiri masih sangat membingungkan, namun hukum tanggung jawab timbul akibat perkembangan dari kebiasaan internasional, pendapat ahli, dan hukum kebiasaan akibat putusan pengadilan internasional. Secondary rules tidak dapat melakukan pertanggungjawaban untuk menyelesaikan banyak masalah terkait pembuktian suatu permasalahan, maka perlu adanya sumber primer seperti perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Atribut negara. Atribut negara yaitu bendera negara dan simbol. Prinsip eksklusivitas bendera negara sebagai atribut negara berkaitan dengan yurisdiksi penegak negara di laut lepas, sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Internasional dalam Konvensi Hukum Laut atau LOSC pada bagian 7 laut lepas, pasal 87 dan 88 tentang kedaulatan laut lepas dan pembebasan kegiatan prinsip LOSC pasal 91, 92, dan 93, lalu sejalan dengan pasal 6 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2A pada Konvensi Laut Lepas tahun 1958. IPOA IUU 2 menetapkan bendera negara memiliki tanggung jawab di bawah hukum internasional karena atribut negara dapat menciptakan identitas nasional. Selanjutnya. Cara perolehan wilayah. Yang pertama ada aneksasi. Aneksasi adalah cara wajib untuk mendapatkan kedaulatan teritorial dalam dua keadaan. Yang pertama, saat wilayah gabungan ditaklukkan oleh negara gabungan tanpa deklarasi atau niat. Yang kedua, wilayah gabungan sebenarnya dalam keadaan gabungan saat niat penggabungan diumumkan suatu hari. Yang kedua, ada akresi. Akresi adalah hal yang diperoleh dengan menambahkan area. Hal ini terutama benar ketika area baru ditambahkan karena penyebab alami yang dapat disebabkan oleh pergerakan sungai dan objek lain seperti gunung pasir yang disebabkan oleh angin. Yang ketiga, ada penyerahan. Proses penyerahan adalah cara penting untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa hak yang mentransfer wilayah kepada pihak lain adalah fitur mendasar dari kedaulatan nasional. Lanjut. Yang keempat, ada preskripsi. Suatu pembatasan yang ditentukan sebenarnya merupakan hasil dari pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai atas suatu wilayah di bawah kedaulatan negara lain untuk jangka waktu yang sangat lama. Yang kelima, ada okupasi. Pengertian okupasi adalah klaim kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah kendali pemerintah, entah wilayah yang baru ditemukan atau wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang selalu menguasainya, walaupun wilayah kedua tidak memungkinkan. Hak dan kewajiban negara. Negara dikatakan sebagai subjek utama hukum internasional ketika tindakan suatu negara ini menimbulkan hak dan kewajiban. Mengapa? Karena tindakan ini ditimbulkan karena negara saling berhubungan dengan negara lainnya, sehingga menimbulkan suatu tindakan, dan tindakan itu berunsurkan pada hak dan kewajiban tiap-tiap negara. Berikut hal-hal yang mengatur hak dan kewajiban negara. Dapat melalui perjanjian antar negara, sumber-sumber hukum internasional lainnya seperti kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan juga doktrin. Selain itu, ada pun ILC Articles. ILC Articles ini dibuat oleh Komisi Hukum di PBB
yang dimana berbentuk pasal yang mengatur tanggung jawab negara-negara yang berdaulat. ILC Articles ini bersifat soft law, jadi tidak terikat oleh hukum dan boleh dijalankan maupun tidak oleh tiap-tiap negara. Namun sering digunakan ILC Articles ini oleh negara-negara karena berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan internasional. Lanjut. Doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara ini pertama hadir di Inggris pada awal tahun 1674 dan menjadi bagian jurisprudensi Amerika Serikat. Sehingga doktrin tindakan negara ini tidak bersifat yurisdiksi, melainkan dibentuk jurisprudensi agar membatasi kewenangan hakim terhadap tindakan negara yang berdaulat di dalam wilayahnya. Ada juga doktrin tindakan negara ini digunakan sebagai pedoman peradilan Amerika Serikat terhadap tindakan-tindakan pemerintah asing di dalam wilayah negaranya. Sehingga dapat kita artikan bahwa doktrin tindakan negara ini, jika sebuah negara telah mengakui kedaulatan negara lain, maka akan terjalin hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan hakim negara tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengadili tindakan negara lain yang telah diakuinya sebagai negara yang berdaulat. Lanjut. Sebagai contoh kasusnya, berikut adalah kasus dari Justice Marshall pada kasus The Sooner Exchange, yaitu nama kapal. Berawal dari dua warga Amerika Serikat yang menggugat bahwa Napoleon, seorang kaisar Prancis ini telah menyita kapalnya tanpa melalui proses hukum yang jelas. Sehingga ketika kapal tersebut berlabuh, ditemukanlah oleh warga Amerika tersebut. Lalu mereka mengajukan permohonan ke District Court of the United States for the District Court of Pennsylvania agar kapal tersebut itu dikembalikan kepemilikannya kepada mereka. Setelah melalui pertimbangan dan perizinan, Justice Marshall dari Supreme Court of United States menyatakan bahwa pengadilan Amerika Serikat tidak berwenang dalam memutusi tindakan yang dilakukan Prancis. Mengapa? Karena Prancis diakui sebagai negara yang berdaulat. Sehingga dapat kita lihat bahwa doktrin tindakan suatu negara ini diterapkan oleh Amerika Serikat melalui pernyataan Justice Marshall yang dimana hakim Amerika Serikat tidak bisa berwenang dalam menangani kasus kapal tersebut karena Prancis itu sudah diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara yang berdaulat. Next. Suksesi negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara ke negara lainnya sebagai akibat pergantian negara. Berdasarkan penjelasan di atas, suksesi negara tidak harus berupa peristiwa bubarnya sebuah negara dan munculnya sebuah negara baru menggantikan negara yang bubar. Dapat juga terjadi bahwa sebuah negara baru muncul sebagai negara pengganti, namun negara yang digantikannya tetap ada. Namun, pada hakikatnya, praktek dalam menyelesaikan masalah suksesi negara ini juga menjadi berbeda-beda, tergantung pada kondisi politis negara-negara yang bersangkutan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.